warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga para pemirsa Ratu Kidul TV yang berada di desa, di kota, di dalam negeri maupun di luar negeri selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan serta rezeki yang melimpah. Meneping rasa luhuring budi gapuraning tentrem. Bakar dupa dulu ya. Bakar dupa ini jangan diartikan yang aneh-aneh. Ini hanya untuk nyambung rasa. Nyambung rasa seperti arti dupa itu sendiri. Dupa, dupa, dudu apa-apa kanggo nyambungke rasa karo sing duwe apa-apa. Nah, itu. Jadi ya tidak ada sirik ketika baunya harum, menjadikan kita senang, menjadikan kita tenang, sehingga menikmati hidup juga akan tenang, akhirnya akan menemukan kebahagiaan. Ketika kita baunya nggak sedap, kita pun juga nggak tenang, kan gitu, Mas Adi. Ya, Kita. benar. Jadi jangan diartikan yang aneh-aneh. Bakar dupa ini ya itu biar ruangan harum, pikiran jadi fresh, kan gitu. Bicara masalah keris, tentunya bagi masyarakat Jawa tidak asing lagi, karena sejak dulu oleh masyarakat Jawa masalah keris sudah disakralkan, bahkan sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di Nusantara, bahkan di dunia. Keris adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Masalah keris, di samping dinikmati keindahannya karena mengandung nilai estetik yang sangat tinggi, juga dinikmati keindahannya. Keindahannya sangat indah ketika kita memahaminya, kan gitu. Dan juga diambil manfaatnya. Karena di dalam keris dipercaya mengandung tuah, memiliki tuah yang bisa menaikkan derajat, pangkat, dan kerezekian, bahkan kesejahteraan hidup bagi pemiliknya. Selain itu juga di dalam keris mengandung nilai-nilai filosofi yang tersirat di dalamnya sebagai ajaran budi pekerti bagi masyarakat Jawa untuk dijadikan pedoman mencapai kesempurnaan hidup. Makanya di dalam keris, kalau kita itu bahas dunia perkerisan, itu ada 3 sudut pandang. Satu dari esoteris, eksoteris, maupun dari kacamata spiritualis. Itu beda antara spiritualis, eksoteris maupun esoteris, meskipun itu bukan harga mati. Mungkin bisa eksoteris, itu juga esoteris pun juga spiritualis gitu. Jadi tidak harga mati.
Namun di dalam pemahaman seorang spiritualis maupun yang menekuni dari segi eksoteris maupun esoteris, ada beberapa pemahaman yang berbeda. Bisa ambil contoh misalnya saja dari sisi spiritualis dan mereka yang menekuni dunia esoteris. Misalnya ambil contoh jangkung. Nah, ini jangkung. Luk 3 ini, keris Luk 3 ini jangkung Tangguh Mojopahit, Pamor Dwi Warno ini, Junjung Derajat sama Pulau Tirta ya Mas? Iya. Sama Pulau Tirta. Itu Lara. Dari spiritualis bahwa jangkung itu ada pemahaman bahwa itu hubungan antara alam semesta, manusia dan Tuhan, seperti itu. Memang ada sedikit perbedaan juga, meskipun nanti akhirnya juga sama. Kalau jangkung itu dari esoteris, memahami bahwa sebuah keris itu mempunyai tuah, bahwa pemiliknya ketika punya cita-cita akan tercapai yang menjadi cita-citanya, seperti itu. Tapi spiritualis memandangnya bahwa itu hubungan antara alam semesta, manusia dan Tuhan. Makanya ini Luk 3 seperti itu. Mungkin ada, ambil contoh lagi misalnya jaran goyang, keris dapur jaran goyang. Dari spiritualis bahwa jaran goyang itu akan dipahami bahwa jaran goyang itu sebuah, ada maksud untuk jaran itu binatang itu nafsu, dan goyang bukan goyang tapi goyang itu pembersihan, untuk membersihkan, jadi pembersihan nafsu. Nah, ini bagi spiritualis itu biasanya memiliki ini keris jaran goyang. Tapi beda dengan mereka yang menekuni di dunia perkerisan tapi dari sisi esoteris. Jaran goyang itu dipercaya sebagai pengasihan. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ada perbedaan ini. Namun perbedaan di antara sudut pandang yang ada ini dari spiritualis, dari eksoteris maupun dari esoteris, tidak ada yang salah menurut saya. Tidak ada yang salah, cuma bagaimana seseorang itu melihat, memandang keris itu dari sudut pandang mana. Karena apa? Eksoteris itu juga ada yang mempercayai bahwa itu ada tuahnya. Esoteris itu pun juga mempertimbangkan eksoteris juga bahan pembuatan atau tangguh, utuh atau pamor juga. Yang esoteris juga seperti itu. Demikian juga spiritualis. Spiritualis juga mungkin juga menekuni, memahami eksoteris maupun eksoteris, seperti itu. Nah, untuk bahas lebih lanjut, ini juga ada teman saya, Mas Adi dari Ceper Klaten ini. Saya perkenalkan, saya Girisito, juga dari Klaten. Makanya agar nanti lebih mendalam juga, karena Mas Adi ini juga cukup lama terjun di dunia perkerisan, pernah ikut pameran di DPR MPR, di kantor DPR MPR, dan di Taman Mini Indonesia Indah ya Mas Adi. Iya. Nah, itu sangat dekat, ada beberapa pejabat yang cukup dekat dengan Mas Adi ini. Makanya cukup intens lah untuk menekuni dunia, memahami dunia perkerisan. Karena sudah malang melintang sejak lama, teman lama ini sama saya. Nah, itu. Begitu Mas Adi, mungkin ada sesuatu yang perlu diungkap atau kami sampaikan dari segi spiritual dulu. Boleh. Ya. Kalau segi spiritual itu tentunya itu ini saya masukkan dulu ya, biar
saya masukkan dulu, ini nutupi Eyang Giriseta ini, dupanya ini. Nah, itu jadi spiritual kalau dari kacamata saya bahwa spirit itu jiwa yang selalu sadar tentang Tuhan, tentang zat yang maha zat, tentang Tuhan yang maha segalanya, itu spirit. Kalau untuk mengetahui lebih detail bahwa perbandingan antara pusaka ini dengan manusia itu sebenarnya sebuah pengejawantahan. Makanya seorang spiritualis itu memandang keris itu merupakan manifestasi dari pemiliknya. Kenapa? Bisa aja dari proses pembuatan keris dan bisa kita bandingkan dengan proses penciptaan manusia oleh Tuhan. Misalnya saja bahwa manusia itu terdiri dari 4 anasir, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad. Nah, demikian juga di dalam keris. Dalam proses pembuatan keris itu juga ada 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. Ya, sama. Nah, yang besi ini mewakili unsur tanah, yang pamor, nah di situ yang pamor ini mewakili, kalau orang Jawa, bopok angkoso atau unsur langit. Nah itu demikian juga manusia itu juga ada unsur langit dan unsur bumi. Ruh sebelum 120 hari dan ruh setelah 120 hari Allah meniupkan sebagian ruhnya. Wa idza sawaitu wa nafatu fihi min ruhi. Nah, ini 120 hari. Demikian keris. Keris pun juga di situ setelah di tempat-tempat pamor dimasukkan. Nah, seperti itu. Makanya bagaimana pamor keris yang bagus? Keris yang bagus ketika tempatnya itu lebih. Semakin banyak, kualitas keris semakin bagus. Yang saya tahu itu dari Tangguh Sedayu, Mas Adi. Iya. Ya, Tangguh Sedayu itu tempatnya lebih dari 5.000. Demikian juga seseorang itu ketika pelaku spiritual, ketika seseorang itu lakunya kencang, itu ya bagus seperti keris itu. Ketika jiwanya di tempat, terus juga akan menghasilkan kualitas yang bagus seperti keris. Seperti Tangguh Sedayu itu yang tempatnya lebih dari 5.000. Nah, di situ mungkin untuk gambaran sekilas bahwa keris itu sebuah manifestasi dari pemiliknya, dari sudut pandang spiritualis, Mas Adi. Ya. Jadi mungkin Mas Adi bisa sedikit menjelaskan keris dari sesuai yang ditekuni oleh Mas Adi sebagai kolektor, maupun ya terkadang ada yang membutuhkan dijual, kan begitu ya Mas Adi? Karena ikut pameran di DPR RI dan di Taman Mini, cukup Malang Melintang gitu. Monggo Mas Adi. Kalau saya menilai sebuah keris itu cenderung dari eksoteri, jadi melingkupi karya seni, keindahan garap, tempat lipat, material, pamor, sandangan. Terus di filosofinya, filosofi dapur, juga filosofi pamornya. Jadi untuk masalah esoteris atau orang Jawa menyebutnya kodam, isi, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Kita ambil contoh dapur jangkung. Jangkung, kalau filosofi dapur itu dari kata-kata jangkungi atau jinangkung, itu bermakna suatu harapan agar dapat gampang tercapai atau cita-cita itu mudah kita raih atau terkabul. Begitu kurang lebihnya ya. Untuk yang mungkin bisa diambil contoh satu yang naga atau yang dijelaskan.
biar pemirsa tahu bahwa ini dapur apa, pamor apa, tangguh mana itu Mas Adi. Ini keris dapur Panimbal, tangguh Singosari Akhir atau peralihan ke Majapahit dengan pamor Woswutah. Filosofinya apa ini? Filosofi dapur Panimbal adalah kewibawaan serta kebijaksanaan. Diharapkan seorang pemimpin mempunyai kebijaksanaan dan kewibawaan agar dapat memimpin rakyatnya, mengayomi rakyatnya dengan baik. Filosofi dapur dari keris Panimbal. Mungkin bisa diambil contoh lagi, mungkin yang satu lagi biar agak yang Naga Siluman atau yang mana itu? Ini sebagai sampel saja, karena macam keris lebih ratusan jenis keris gitu. Ini keris dapur Naga Siluman dengan tangguh Madura Sepuh dengan pamor Ganggang Kanyut Naga Siluman Luk 7. Ganan naga itu adalah simbol dari kekuatan dan kekuasaan. Makanya keris-keris dengan ganan naga atau singo barong itu paling cocok disimpan oleh para pemimpin atau pejabat. Dengan filosofi tuah kewibawaan serta kebijaksanaan. Untuk yang ini tombak cacing kanil dengan Luk 7, tangguh Mataram. Kalau filosofi tuahnya, biasanya orang meyakini cacing kanil itu untuk kewibawaan serta untuk menundukkan lawan. Makanya Bapak Presiden RI yang pertama, Bapak Soekarno itu sangat suka membawa pusaka jenis cacing kanil ini. Ini keris Luk 3 dengan dapur Jangkung juga, namun beda tangguh. Ini masuk tangguh Mataram dengan pamor Segoro Muncar. Ini pedang sabet keleng atau pengawak wojo dengan handle perunggu. Ini diperkirakan tangguh Kabudan karena pedang ini pedang temuan dari sungai. Era yang sangat tua sekali dengan material besi yang sangat bagus. Monggo dilanjut. Ya, saya sambung lagi bahwa berkait dengan pamor. Nah, tadi saya dari dimensi spiritual bahwa keris ada pamor, tadi ada besi. Pamor dari unsur langit dan besi dari unsur bumi. Nah, pamor itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak, ya Mas Adi. Jadi kalau yang tidak nampak itu namanya pamor keleng, Ya. Tersimpan di dalamnya, dan ini pamor nampak ini. Pamore ini Ganggang Kanjut ya Mas Adi. Nah ini pamor Ganggang Kanjut nampak. Jadi kalau dari sisi spiritual itu sama. Ketika seseorang itu ada yang pamornya nampak dan ada yang pamornya tidak nampak juga. Ya. Itu
Misalnya saja bisa terkadang kita temui orang yang pamornya itu sudah kelihatan, makanya orang akan mengatakan bahwa wah dia pamornya sudah keluar itu. Nah, seperti itu, seperti hanya sebilah keris. Demikian juga pamor itu yang tersimpan di dalam keris itu, padahal ada pamornya juga. Orang pun juga seperti itu, pamornya ada tapi tidak nampak, akan kelihatan dari efeknya, dari energinya. Kalau keris dari manusia dari efek setelah itu. Misalnya saja orang yang terlihat itu biasa saja, bahkan orang melihat itu sebel, namun ketika ada, misalnya ada warung, ketika didatangi sosok itu, setelah sosok itu pergi, tiba-tiba warungnya laris. Nah, itu pamor yang tersimpan. Kalau kita ibaratkan keris, biasa kita nemui seperti itu, bahkan kita biasa mendengar kata-kata orang cerita itu. Itu loh Mas Hadi. Iya. Nah, itu makanya dari sisi spiritual itu sebuah manifestasi dari pemiliknya. Itu. Jadi urusan berkait pamor di dalam keris maupun pamor di dalam diri seseorang. Sama, ada pamor yang nampak dan ada pamor yang tidak nampak. Tapi akan terlihat pamor yang tidak nampak itu dari efek yang ditimbulkan. Demikian juga keris. Yang pamor keleng itu pun juga mempunyai daya energi yang besar juga, Mas Hadi. Gitu. Oke, jadi itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kembali lagi bahwa sudut pandang yang berbeda itu tidak berarti ada yang salah, namun itu sebuah kesempurnaan di dalam memahami sebuah keris. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan dari para pemirsa channel Ratu Kidul TV. Demikianlah yang bisa saya ketahui tentang kebenarannya. Terserah pemirsa nanti yang menilainya. Mungkin perjumpaan kita cukupkan sekian. Semoga semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.